在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika esensi air Wanglin selesai, banyak bayangan muncul di dekatnya. Saat bayangan itu muncul, lampu hijau menyebar. Wanglin sudah lama merasakan bayangan yang tiba-tiba muncul. Dia tetap tenang dan tangan kanannya menggenggam laut di atas. Semua cairan hitam di laut berkumpul dalam sekejap dan membentuk setetes cairan hitam. Cairan ini adalah 10.000 cairan korupsi halus. Bayangan muncul satu persatu, diikuti oleh aura kultivasi mereka yang kuat. Saat mereka semua menyerang Wanglin, dia tanpa ampun memeras setetes cairan hitam. Air bisa mengisolasi semua aura. Itu bisa menghentikan api agar tidak menyala, bisa mencekik kehidupan, bisa membuat dunia menjadi tidak berwarna, gumam Wanglin sambil meremas setetes cairan hitam di tangannya hingga roboh. Air seperti tinta dalam jumlah besar menyebar dengan Wanglin sebagai pusatnya. 1000 sosok yang mendekati Wanglin terjebak oleh cairan hitam bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tangisan menyedihkan bergema di dalam Pilsi. Semua kultivator berjubah hijau yang tersentuh oleh air hitam gemetar saat tubuh mereka terkorosi dengan cepat dan jiwa asal mereka menghilang. Beberapa tampak tercekik, mata mereka melebar dan mereka mati. Air tidak hanya memutus udara, tetapi juga energi langit dan nyala api kehidupan mereka. Ada yang langsung roboh dan darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Itu menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan jiwa asal mereka. Banyak juga yang gemetar hebat saat tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi mayat seperti tulang. Jiwa asal mereka melemah hingga mencapai titik kehancuran. Semuanya terjadi saat tangan kanan Wanglin membentuk segel. Dia tenang saat dia perlahan berjalan maju melewati mayat-mayat itu. Cairan hitam keluar dari mayat dan masuk ke tubuh Wanglin hingga menyatu dengan darahnya. Setelah berjalan maju 7 langkah, Wanglin tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Jauh ke arah itu adalah lokasi 3 bendera tempat wanita itu berada. Tubuh wanita itu gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Semua titik hijau di sekitar Wanglin telah padam. Warna hitam yang menutupi separuh laut Pil juga telah menghilang, hanya menyisakan titik putih yang bergerak perlahan sebelum menghilang. Siapa orang ini? Kenapa dia tidak muncul saat kita menyelidiki para penggarap kuat di sini? Wanita itu diam-diam merenung dan mengatupkan giginya. Semua prajurit setan hijau di Laut Pil, dengarkan perintahku. Kejar orang ini dan jangan biarkan dia pergi. Dia mengambil 10.000 cairan korupsi halus. Kamu harus membunuhnya untuk mendapatkannya kembali, kata wanita itu sebelum batuk seteguk darah. Darah menyatu dengan kata-katanya dan berubah menjadi gas yang mengalir ke kompas. Ketika darahnya menghilang, semua pembudidaya berjubah hijau di samping wanita itu dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, semua penggarap benua setan hijau gemetar ketika suara wanita itu bergema di benak mereka. Alasan suaranya bisa menyebar sejauh ini bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, melainkan melalui kompas di tangannya. Kompas bukanlah benda biasa, itu adalah pusat pembatasan yang mengelilingi Laut Pil. Wanglin tetap tenang dan bergerak melewati Pilsi. Langkahnya tidak cepat, tetapi dengan setiap langkah, dia bergerak sangat jauh, kecepatannya bertambah. Orang-orang ini telah menyegel Pilsi. Meskipun aku tidak tahu kenapa, karena mereka hanya mengizinkan orang lain masuk dan tidak boleh keluar, jelas mereka tidak ingin berita itu bocor. Mata Wanglin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya. Seseorang kecil keluar dari telapak tangannya. Orang kecil ini adalah jiwa yang dibentuk Wanglin melalui Soul Aidao. Saat Wanglin berjalan maju, tatapannya bertemu dengan mata orang kecil itu. Orang kecil itu gemetar dan bersujud ke arah Wanglin. Saat kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wanglin, suara gemuruh bergema di benaknya. Saat dia hendak meramalkan masa depan, sebuah kekuatan yang kuat menginterupsinya dengan paksa. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ada seseorang yang mengganggu, bukan melawanku, tapi semua mantra ramalan di tempat ini. Wanglin menutup telapak tangannya dan orang kecil di dalamnya menghilang.
Saya khawatir akan ada kekacauan besar di sini. Wang Lin merenung saat dia melangkah maju dan riak bergema di bawah kakinya. Dia menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan spatial bending. Kurang dari 10 napas setelah dia pergi, hampir 1000 sosok muncul di sini. Semua sosok ini mengenakan jubah hijau, dan setelah melihat sekeliling sedikit, mereka menghilang sekali lagi. Adapun Wang Lin, ketika dia sampai di dekat benua banteng surgawi, dia berjalan keluar dari riak dan mengerutkan kening. Dia tidak meninggalkan laut, tetapi melihat ke atas. Pandangannya seolah menembus laut. Dia melihat langit gelap di atas. Pembatasan di sini membuat spatial bending hanya bisa bergerak di dalam laut pil dan tidak bisa keluar. Pembatasan ini agak misterius. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak takut dengan pembatasan. Sulit bagi suatu pembatasan untuk melepaskan diri dari esensi pembatasannya. Semakin banyak batasan yang dia temui, semakin bermanfaat bagi esensi pembatasannya. Jika dia bisa menyerap dan menyempurnakan batasan yang kuat dan kuno, esensi batasannya akan meningkat pesat. Pembatasan di sini dapat disempurnakan dan diserap ke dalam esensi pembatasan saya. Sambil merenung, Wang Lin sangat tenang dan melambaikan tangan kanannya. Lusinan api mulai berkobar di laut di sebelah kanan Wang Lin. Saat api muncul, jeritan menyedihkan bergema dan lebih dari selusin berbaju hijau muncul. Tubuh mereka terbakar oleh api hitam yang bahkan air laut pun tidak bisa memadamkannya. Api ini adalah api eterial yang dipicu oleh niat membunuh mereka. Wang Lin jarang menggunakan api eterial, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di benua astral abadi. Tapi itu masih sangat kuat bila digunakan secara tidak terduga. Lebih dari selusin kultivator itu bahkan belum berada pada langkah ketiga. Mereka hanyalah pengintai yang dikirim untuk mencari Wang Lin, dan mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Wang Lin hendak bergegas keluar dari air untuk mengamati pembatasan yang menutupi laut pil. Namun, ekspresinya berubah dan berbalik dan melihat ke kejauhan. Mereka bertiga sebenarnya ada di sini. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengubah arah dan melangkah maju. Gemuruh yang menggelegar terdengar jauh di dalam laut. Macan putih batuk darah saat dia membawa kura-kura hitam dan burung vermilion untuk melarikan diri dengan cepat. Kultivator bernama Qian menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Tubuhmu cukup kuat, itu mungkin pilihan yang bagus untuk menyempurnakanmu menjadi boneka. Kalian bertiga memiliki kultivasi yang cukup bagus. Menurut penyelidikan sekte saya, kalian bertiga pindah ke sini hanya beberapa dekade yang lalu dan tidak termasuk dalam sekte apapun. Bagaimana kalau bergabung dengan sekte Wuji saya untuk menghindari kematian? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tersenyum. Wajah macan putih pucat pasi. Dia tidak berbicara saat dia melarikan diri seperti orang gila bersama kura-kura hitam dan burung vermilion yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak dapat membuat jarak apapun dari dua yang mengejarnya. Harimau putih, kalian bertiga tidak boleh disebutkan namanya. Mengapa penyelidikan kami terhadap kalian bertiga kosong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum kalian bertiga datang ke Laut Pil? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih, perlahan berkata sambil menunjuk ke depan dengan kipas di tangannya. Untaian gas hijau muncul dari kipas angin dan berubah menjadi benda langit emas yang memegang pedang emas. Ia melangkah maju dan menebas macan putih. Saat pedang emas turun, macan putih berbalik. Dengan suara gemuruh, bayangan harimau putih muncul dan terpisah dari tubuhnya untuk menerkam makhluk surgawi lapis baja emas. Gemuruh menggelegar bergema dan langit runtuh, tetapi harimau putih juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum ambruk. Macan putih gemetar ketika dia mengeluarkan darah sekali lagi dan mundur 1000 kaki. Orang tua ini adalah Jenderal Macan Putih, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Saya tidak akan mengubah nama atau sekte saya. Anak kecil, ingatlah ini baik-baik. Macan putih tidak terlihat baik, dan dia berhenti melarikan diri. Dia mengerti bahwa kecil kemungkinannya dia bisa lolos dari kematian dalam situasi ini. Jenderal Burung Vermilion, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Di belakang macan putih, burung Vermilion mengeluarkan darah dari sudut mulutnya saat dia menatap pemuda itu. Jenderal Kura-Kura Hitam, Kura-Kura Hitam juga memahami bahwa mereka bertiga kemungkinan besar akan mati.
Dia menghela nafas dan tidak lagi menyembunyikan identitasnya. 7 Dao Sekte, benua banteng surgawi memiliki sekte seperti itu? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih merenung sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan sekte seperti itu dalam penyelidikan mereka. 7 Dao Sekte, kultivator bernama Qian dengan hati-hati melihat mereka bertiga setelah mendengar nama ini. Saya pernah melihat nama ini dalam penyelidikan sekte di benua banteng surgawi. Itu adalah sekte sejak dahulu kala, dan pemimpin sekte mereka disebut penguasa surgawi 7 warna atau semacamnya. Kultivasinya luar biasa, tapi itu sudah lama sekali. Kemungkinan besar dia sudah mati. Mendengar nama, penguasa surgawi 7 warna, macan putih, dan rekan-rekannya terdiam. Ekspresi wajah mereka rumit. Meskipun master sekte sudah mati, masih ada satu orang lagi. Jika dia keluar, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Macan putih tiba-tiba berkata. Burung vermilion dan kura-kura hitam saling memandang dan mengangguk. Terkenal di benua astral abadi? Hal ini menarik. Mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah Yun Yifeng dari Sekte Guiyi, atau 4 jenius dari benua timur? Lucu. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tertawa ketika dia menyerang ke depan penuh dengan niat membunuh bersama dengan kultivator bernama Qian. Tapi saat mereka mendekat dan macan putih serta rekan-rekannya akan bertarung sampai mati, sebuah suara muncul seperti angin dingin. Itu lucu. Suara itu muncul sangat tiba-tiba, seolah menyatu dengan laut lalu keluar. Saat kata-kata itu bergema, laut di sekitarnya mulai bergerak. Wang Lin perlahan keluar dari laut. Dia sangat tenang dan jubah putihnya sama sekali tidak ternoda oleh laut. Rambut putihnya tergerai di bahunya dan tidak tergerak oleh laut. Dia memandang 2 penggarap benua setan hijau di hadapan macan putih dengan dingin. Wang Lin, macan putih terkejut. Burung vermilion dan kura-kura hitam juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Wang Lin mengangguk pada mereka bertiga dan tatapannya beralih ke 2 pembudidaya dari benua setan hijau. Kultivator bernama Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berpikir Wang Lin adalah ancaman karena tingkat budidaya Wang Lin hanya puncak spirit fight. Itu tidak cukup menjadi ancaman, dia hanya perlu khawatir tentang kemampuan Wang Lin untuk bersembunyi. Orang ini harus pandai bersembunyi, kalau tidak, dia tidak mungkin muncul di sini tanpa aku sadari. Kultivator bernama Qian mencibir. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia terbang lebih cepat menuju Wang Lin. Karena kalian semua saling kenal, kalian semua harus tetap di sini. Kalian bisa menemani satu sama lain dalam perjalanan menuju akhirat. Berbeda dengan kultivator bernama Qian adalah pemuda berwajah putih seperti batu giok. Ketika dia melihat Wang Lin muncul, pupil matanya menyusut dan dia berhenti. Alih-alih maju ke depan, dia malah mundur dengan cepat. Orang ini kelihatannya biasa saja, tapi ada rasa darah yang tidak terlihat di sekelilingnya. Dia jelas telah membunuh banyak orang di dalam laut pil. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih mengembangkan metode yang membuatnya peka terhadap darah. Saat Wang Lin muncul, dia merasakan darah yang cukup kuat untuk mencekiknya, meskipun tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Saat dia mundur, dia mengangkat tangan kanannya dan menutup mata kanannya, hanya menyisakan mata kirinya yang terbuka. Pupil mata kirinya berputar aneh dan dia tiba-tiba melihat ribuan jiwa yang kesal di sekitar Wang Lin. Ini semua adalah pembudidaya benua setan hijau yang dibunuh oleh Wang Lin. Ketika dia melihat ini, pemuda dengan wajah seperti batu giok putih gemetar dan mundur dengan kecepatan penuh tanpa memperingatkan temannya. Sebuah kontras yang mencolok terbentuk antara dia dan kultivator bernama Qian ketika salah satu dari mereka mundur, sementara yang lainnya menyerang ke depan. Mencari kematian, Wang Lin mencibir. Saat kultivator bernama Qian mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut hitam menyebar. Raungan terdengar dan boneka Yi Si muncul. Lidah merahnya keluar dari kabut dan menunjukkan senyuman kejam saat menerkam kultivator bernama Qian. Budidaya kultivator ini sungguh luar biasa, namun dibandingkan dengan boneka Yi Si, ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat Yi Si muncul, mata kultivator bernama Qian melebar. Dia dipenuhi keringat dan krisis hidup dan mati memenuhi tubuhnya.
Pada saat ini, tubuhnya terdistorsi dan dia mengubah arah tanpa ragu untuk melarikan diri. Sial, bagaimana dia bisa memiliki boneka sekuat itu? Apa identitasnya? Untuk benar-benar memiliki boneka Void Tribulan tahap awal, kultivator bernama Qian dipenuhi rasa takut, namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan boneka Yishi. Saat dia mundur, boneka itu menyusul dan dia dikelilingi oleh kabut hitam. Gemuruh menggelegar bergema di dalam kabut bersamaan dengan semburan darah. Adapun pemuda yang melarikan diri lebih dulu, dia dipenuhi rasa takut dan dengan cepat memperluas jarak antara dirinya dan Wang Lin. Dia akan menyatu dengan batasan dan berteleportasi. Wang Lin tetap tenang dan melihat ke arah kultivator benua setan hijau yang akan pergi. Tangan kanannya mengulurkan kekosongan dan ini menyebabkan munculnya arus. Air itu membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, pemuda itu membuka kipas di tangannya. Di bagian depan kipas terdapat lukisan 10.000 kuda yang berlari kencang. Saat kipasnya terbuka, suara kuda tiba-tiba muncul. Di saat yang sama, ilusi 10.000 kuda berlari kencang muncul di belakangnya. Laut bergetar saat kuda-kuda ilusi itu menyerang dan bertabrakan dengan lengan yang dibentuk Wang Lin dari laut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh laut pil dan pusaran raksasa muncul. Pusaran itu berputar dan menyebabkan laut ikut berputar dengan cepat. Saat suara gemuruh bergema, lengan itu menghilang bersama 10.000 kuda. Sedangkan untuk pemuda, dia bergabung dengan batasan dan menghilang. Di sisi lain laut pil, dekat benua setan hijau, tempat 3 bendera besar berada, pemuda muncul di samping wanita yang memegang kompas. Saat dia muncul, dia batuk darah. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya masih menyimpan rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, ada kecelakaan. Kemungkinan besar saudara Qian telah meninggal. Kapan benua banteng surgawi memiliki seorang penggarap seperti itu? Namanya Wang Lin. Saya harus segera melaporkan hal ini kepada guru. Wanita di sampingnya masih menatap kompas di tangannya. Matanya tertuju pada titik putih yang mewakili Wang Lin. Setelah sekian lama, ada kilatan niat membunuh di mata wanita itu dan dia dengan lembut berkata, dia ada di dalam formasi, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Dan saya sudah melaporkan masalah ini ke sekte. Ketiga leluhur telah mengirim kakak senior Void Cloud ke sini. Begitu kakak senior Void Cloud datang, pasukan dari 3 sekte juga akan tiba. Kita hanya perlu kakak senior untuk memurnikan laut pil menjadi pil setengah celestial dan meledakkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Semuanya akan berakhir kalau begitu. Kakak senior Void Cloud, mata pemuda dengan wajah putih seperti batu giok dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mendengar nama itu. Void Cloud sangat terkenal di benua setan hijau dan bahkan di seluruh benua timur. Void Cloud, salah satu dari 4 jenius di benua timur. Dia tidak memiliki sekte tetap dan ketiga sekte utama di benua setan hijau adalah sekte miliknya. Dia bisa pergi ke sekte manapun dan mempelajari mantranya. Dia adalah kakak laki-laki dari semua murid benua setan hijau. Dikatakan bahwa kakak senior Void Cloud pergi ke benua utara dan bergabung dengan sekte Grand Empirin Wu Feng untuk belajar Dao. Sekarang budidayanya tidak terduga. Bersamanya, disinilah Wang Lin pasti akan mati. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih sangat bersemangat. Adapun Wang Lin, kultivator bernama Qian sama sekali bukan tandingan Yishi. Pertarungan berakhir dengan tangisan dan tubuhnya roboh. Yishi melahap tubuhnya, tetapi jiwa asal tetap ada karena perintah Wang Lin. Wang Lin mulai mencari jiwa asal dari kultivator bernama Qian sebelum macan putih dan teman-temannya. Setelah selesai mencari, dia melepaskan jiwa asal. Lidah boneka Yishi menyerang jiwa asal tetapi Wang Lin menyegelnya dan menyimpannya terlebih dahulu. Yishi terkejut dan menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Wang Lin memandang Yishi dengan tatapan tenang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Raungan Yishi perlahan melemah di bawah tatapan Wang Lin. Ia menundukkan kepalanya dan tidak lagi meraung. Ketika tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, jejaknya pada Yishi menjadi lebih mendalam. Kecuali jika didorong hingga batasnya, ia tidak akan menolak perintah Wang Lin. 3 teman lama, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Wang Lin berbalik untuk melihat macan putih dan teman-temannya,
yang memiliki ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Macan putih dan teman-temannya sangat emosional dan merasa malu. Wang Lin, karena benua setan hijau telah bertindak, mereka akan bergerak seperti kilat. Pada saat ini, saya khawatir sebagian besar pembudidaya benua banteng surgawi telah terbunuh. Bagaimana kita akan pergi? Kura-kura hitam memandang Wang Lin dan menghela nafas. Vermilion Bird merenung sejenak sebelum dia berkata, ini adalah pertama kalinya benua setan hijau mencoba memasuki benua banteng surgawi dalam skala besar. Namun, mereka dihentikan oleh penghalang yang dipasang oleh nenek moyang Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Namun, mereka memulai dengan membunuh semua pembudidaya nakal banteng surgawi di Laut Pil, jadi tujuan mereka pasti bagus. Perubahan di sini ditutupi oleh benua setan hijau sehingga Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebagai orang-orang dari benua banteng surgawi, kita harus pergi dan mengirim pesan kepada mereka. Kata macan putih dengan suara yang dalam. Ini bukan waktunya bicara, ayo pergi dulu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan banyak arus muncul. Arus membawa mereka maju. Mereka dengan cepat bergerak maju dan bertemu dengan para penggarap benua setan hijau beberapa kali. Setiap kali mereka bertemu, Wang Lin segera menggunakan Ethereal Fire untuk membunuh mereka dalam sekejap. Namun, saat mereka bergerak maju, semakin sedikit kultivator dari benua iblis hijau yang muncul. Pada akhirnya, tidak ada satupun, seolah menghilang. Ada yang tidak beres. Mata Wang Lin menyipit. Dia sudah berada tidak jauh dari benua Heavenly Bull, mereka berada di dekat tepian. Saat mereka bergerak maju, dasar laut mulai naik dan mereka berempat terbang keluar dari laut. Langit gelap, tidak ada bulan malam ini. Dunia yang gelap membuat lautan menjadi kabur. Hanya hembusan angin yang menyebabkan ombak melonjak dan bergemuruh. Samar-samar orang bisa mencium bau darah yang tersembunyi di ombak. Keluar dari laut, mereka berempat melayang ke langit. Selain suara laut, semuanya sunyi. Macan putih dan kawan-kawan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat sekeliling dan mata mereka berbinar. Mereka dikelilingi oleh kegelapan dan mereka hanya bisa melihat garis samar benua banteng surgawi. Kalian bertiga, lindungi aku. Saya akan melihat betapa kuatnya pembatasan ini. Wang Lin memfokuskan dirinya. Setelah merenung sebentar, dia menekankan tangan kanannya ke laut di bawah. Dengan ini, laut tetap sama, tapi dia meninggalkan sepotong perasaan di laut. Sepotong perasaan ini mungkin tampak tidak berguna saat ini, tetapi di masa depan, hal itu akan memainkan peran besar. Perasaan itu telah menyatu dengan laut, dan sangat sulit untuk dideteksi. Setelah melakukan ini, mata Wang Lin dipenuhi garis darah. Segera, matanya tampak menakutkan. Menggunakan matanya, yang berisi esensi pembatasannya, dia melihat ke langit dan ekspresinya berubah. Langit gelap tertutup lapisan kabut tipis. Hanya dengan menggunakan esensi pembatasannya dia dapat melihat semua ini dengan jelas. Kabut di langit tipis tetapi memiliki 7 lapisan penuh. 7 lapisan kabut mengelilingi seluruh Laut Pil. Itu seperti mangkuk yang terbalik dan menutupi Pilsi. Di atas lapisan ketujuh, ada kompas. Itu adalah ilusi yang berputar perlahan dan mengeluarkan tekanan yang menyatu dengan 7 lapisan kabut. Kompas ini hanyalah ilusi, tidak nyata. Wang Lin mendongak dan samar-samar melihat bahwa kompas di atas 7 lapisan memiliki untaian aura yang terhubung ke sisi lain Laut Pil. Pusat formasi ini pasti telah menjadi padat dan berada di sana. Wang Lin merenung sambil melihat ke arah Laut Pil dan memikirkan sesuatu. Jika dia ingin esensi pembatasannya membentuk tubuh esensi sejati, dia perlu menyerap sejumlah besar pembatasan. Dia belum pernah melihat batasan yang menutupi Laut Pil, dan dia tergoda untuk menyerapnya. Namun, dia segera menahan godaan tersebut. Dia melambaikan tangan kanannya dan 2 mata raksasa muncul di belakangnya. Matanya dipenuhi garis darah dan sepertinya sedikit menghilangkan kegelapan. Saat 2 mata raksasa yang dipenuhi garis darah muncul, Wang Lin duduk dan menatap ke langit. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan batasan tersebut. Dia harus memecahkannya secepat mungkin. Saat dia mulai menyimpulkan, kedua mata raksasa itu juga memancarkan cahaya deduksi. Dia menatap ke langit sambil mencari cara untuk menembus 7 lapisan kabut.
Semakin banyak garis darah muncul di mata Wang Lin dan dua mata raksasa di belakangnya juga sama. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Macan Putih dan rekan-rekannya serius saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melindungi Wang Lin. Apakah mereka bisa pergi akan tergantung apakah Wang Lin bisa mematahkan formasi ini. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke langit 3 kali. Setiap kali dia menunjuk, garis darah akan keluar dari dua mata raksasa di belakangnya. Orang luar tidak dapat melihatnya, tetapi dari pandangan Wang Lin, setiap garis terbang ke area di lapisan pertama yang kabutnya tipis. Ketiga garis tersebut dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran. Lingkaran ini adalah lubang kecil di lapisan kabut pertama yang tidak ada kabutnya. Meskipun lubangnya kecil, itu cukup untuk dilewati satu orang. 7 lapisan kabut, dan setiap lapisan bergerak. Akan sulit untuk menembus batasan ini. Wang Lin merenung sambil melihat ke langit. Kedua tangannya bergerak dan dia menjentikkan 9 kali ke langit. Setiap kali, garis merah akan terbang keluar. 9 garis ini menembus lubang yang dibuatnya di lapisan pertama dan 4 garis masuk ke lapisan kedua. Mereka segera menemukan area serupa yang kabutnya tipis, lalu mereka terhubung membentuk lingkaran. Pada saat yang sama, 5 garis sisanya menembus lapisan kedua dan menggunakan metode yang sama untuk membentuk lingkaran di lapisan ketiga. Wang Lin telah menemukan metode untuk menembus 3 lapisan pertama. Macan Putih dan teman-temannya tidak dapat melihat ini, dan ketiganya sangat serius. Mereka memandang Wang Lin dengan cemas. Lagi pula, banyak waktu telah berlalu. Bahkan sekarang, tidak ada kultivator dari Sekte Setan Hijau yang muncul. Aneh sekali, seperti ketenangan sebelum badai. Hal ini membuat mereka merasa tertekan. Wang Lin tetap tenang dan pikirannya terfokus pada batasan 7 lapisan. Semakin jauh dia melangkah, semakin dalam dia menemukan batasannya. Setelah 3 lapisan pertama, area kabut tipis tersebut sulit ditemukan. Tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia tidak hanya mengandalkan deduksi, tetapi juga pada pandangan esensinya. Di matanya, semua pembatasan di dunia seakan berhenti. Setengah menit kemudian dan setelah menembus 3 lapisan pertama, mata Wang Lin berbinar dan dia menjentikkannya 17 kali. 17 garis darah keluar dan menembus 3 lapisan pertama. Pada lapisan keempat, 6 garis membentuk lingkaran kecil yang kabutnya tipis. Sisanya garis-garis halus pada lapisan kelima dan membentuk lingkaran. Sekarang lingkaran untuk menembus kabut telah muncul di 5 lapisan pertama. Tetapi pada saat ini, Laut Pil bergemuruh. Suaranya sangat menggetarkan, dan laut tampak terbelah 2 dengan garis bergerak cepat di tengahnya. Ini terlalu mendadak. Hal ini menyebabkan ekspresi Macan Putih dan teman-temannya berubah drastis. Pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tidak ragu untuk berdiri. Mata raksasa di belakangnya menghilang dan dia melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin membawa Macan Putih dan teman-temannya ke langit, energi pedang yang sangat menakutkan datang dari garis tipis yang membelah laut menjadi 2. Ayunan pedang ini mampu membelah laut menjadi 2 hingga mencapai dasar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Saat bayangan pedang muncul dari laut, laut bergemuruh dan terbelah menjadi 2. Gemuruh menggelegar bergema, dan seseorang dapat dengan jelas melihat dasar laut yang gelap di bawahnya. Bayangan pedang ini panjangnya ratusan kaki. Itu terbang keluar dari laut dan menyerang Wang Lin dan teman-temannya. Merasakan energi pedang ini, wajah Macan Putih dan kawan-kawan menjadi pucat. Vermilion Bird dan Black Tortoise terluka parah, jadi mereka batuk darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah pedang Dao. Untuk tidak mengolah wilayah dunia dan hanya mengolah pedang. Untuk menggabungkan keinginan seseorang ke dalam pedang, untuk menggabungkan tubuh seseorang ke dalam pedang. Untuk memusnahkan semua emosi sampai seseorang menganggap dirinya sebagai pedang. Ini, benua setan hijau sebenarnya memiliki seorang kultivator yang ekstrim. Kura-kura hitam sangat berpengetahuan dan tersentak. Bayangan pedang itu sangat cepat dan langsung mendekat, tapi Wang Lin telah terbang lebih dulu. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke dalam lubang kecil di lapisan kabut pertama. Dia tidak berhenti saat melewati lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Di belakangnya, bayangan pedang memotong batasan, membuat suara gemuruh bergema. 3 lapisan kabut pertama segera runtuh. Energi pedang yang mengandung kemauan kuat memasuki lapisan keempat. Keempat lapisan kabut segera runtuh juga. 1 serangan pedang untuk mematahkan 4 lapisan batasan. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat kekuatan serangan pedang ini. Dia berada di dalam lapisan kabut kelima dan dapat dengan jelas merasakan kabut bergetar. Kekuatan sombong yang unik bagi para penanam niat pedang bergemuruh di benak Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar saat dia menarik macan putih dan teman-temannya, yang dikejutkan oleh serangan pedang itu. Matanya berlumuran garis darah saat dia menyerang lapisan ke-6. Kabut di lapisan ke-6 sangat tebal dan tidak ada celah sama sekali. Namun, saat Wang Lin menyerang ke depan, tangannya membentuk segel dan batasan yang terbuat dari garis darah muncul di hadapannya untuk membentuk jaring kawat. Segera, ia bertabrakan dengan kabut lapisan ke-6. Dengan ledakan yang menggelegar, Wang Lin mengajak macan putih dan teman-temannya untuk secara paksa membuka lapisan ke-6. Fight Cloud yang sederhana ini datang dari jauh. Mengapa rekan Dao terburu-buru untuk pergi? Suara rendah bergema di seluruh permukaan laut. Bayangan pedang yang menembus 4 lapisan pertama berubah menjadi seorang kultivator berwarna biru. Kultivator ini tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian biasa tanpa hiasan sedikit pun. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan memberinya tampilan yang elegan. Di langit yang gelap ini, sepertinya ada hawa dingin yang mengalir, dan pedang itu mengeluarkan kilatan dingin. Apa yang datang bukanlah tubuh asli Fight Cloud, melainkan sebuah avatar yang dibentuk oleh niat pedangnya. Meskipun itu adalah avatar, itu berisi 60% maksud pedangnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan melangkah menuju lapisan kelima. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang di tangannya menyapu langit. Dengan sapuan ini, energi pedang bulan sabit terbang ke langit. Lapisan kabut kelima tiba-tiba runtuh. Hal ini memungkinkan Fight Cloud melihat Wang Lin yang berambut putih, yang menatap dingin ke arahnya. Tatapan mereka bertemu saat ini, dan pikiran Wang Lin bergemuruh. Dia membawa macan putih dan rekan-rekannya ke lapisan ke-6 dan menyerbu ke lapisan ke-7. Wajahnya pucat dan ekspresinya serius. Sedangkan untuk Fight Cloud, pikirannya juga bergemuruh saat dia melihat ke langit dengan tatapan aneh. Saya pikir selain orang-orang tua itu, hanya Yun Yifeng yang dapat membangkitkan minat saya pada benua banteng surgawi. Saya tidak menyangka akan bertemu yang lain hari ini. Dinginnya matanya. Dia juga orang yang kejam. Fight Cloud tersenyum sambil memegang pedang dan melangkah ke langit. Wang Lin menyerbu ke lapisan ke-6. Hanya lapisan ke-7 yang tersisa sebelum dia bisa meninggalkan Pilsi bersama macan putih dan teman-temannya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memilih. Lapisan ke-7 adalah yang paling padat, dan dia tidak dapat menemukan celah dalam waktu singkat. Selain itu, dengan kultivator bernama Fight Cloud di bawahnya, dia tidak punya banyak waktu. Mata Wang Lin bersinar saat dia terbang melewati lapisan ke-6. Energi pedang sepertinya akan menerobos ketika garis darah muncul di matanya dan 2 mata merah muncul di belakangnya. Esensi pembatasan, gunakan esensi untuk memasuki batasan. Saat Wang Lin meraung, 2 mata raksasa di belakangnya tiba-tiba roboh. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam terbang di sekitar Wang Lin untuk membentuk meteor yang menabrak lapisan ke-7. Saat Wang Lin menyerang, lapisan kabut ke-6 di bawahnya runtuh. Energi pedang keluar, dan niat pedang yang kuat terasa seperti bisa menghancurkan segalanya. Rekan penggarap, tetap di sini. Suara Fight Cloud bergema saat bayangan pedang menembus lapisan ke-6. Dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang yang membelah surga dan terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin dihentikan oleh energi pedang, dia tidak akan bisa meninggalkan lantai 7. Meskipun ini adalah saat krisis, Wang Lin telah menghadapi banyak musuh. Semakin berbahaya, dia akan semakin tenang. Saat energi pedang mendekat, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh esensi sejatinya muncul dan telapak tangannya menunjuk ke langit. Kabut di lapisan ke-7 bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul. Cetak semangat perang. Itu bukan hanya satu. Tubuh asli esensi api Wang Lin juga mengangkat tangannya. Di dalam kabut, cetakan telapak tangan yang hampir terbakar muncul.
Kedua cetakan itu menghantam energi pedang satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah Wang Lin dan Void Cloud, di laut yang terbelah dua, perasaan yang ditinggalkan Wang Lin di laut merasakan perintah Wang Lin. Laut melonjak dan cetakan telapak tangan raksasa yang terbuat dari air laut tiba-tiba muncul. Saat cetakan telapak tangan muncul, permukaan laut menurun drastis, seolah-olah air telah terkondensasi oleh cetakan telapak tangan hingga terbang ke angkasa. 3 cetakan telapak tangan, 2 di atas dan 1 di bawah, semuanya terbang menuju Void Cloud dan sinar energi pedang itu. Jejak telapak tangan Wang Lin mendekat terlebih dahulu dan bertabrakan dengan energi pedang. Semburan suara berderak bergema saat cetakan telapak tangan itu runtuh. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan dari tubuh esensi api yang sebenarnya turun. Tepat pada saat ini, intisari air yang dibentuk oleh air laut terbang ke langit menuju Void Cloud dan energi pedangnya. Ini adalah perpaduan air dan api, gabungan serangan api dan pohon palem air. Saat api dan bekas palem air mendekat, air mengeluarkan kabut seolah-olah akan mengering. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan api tampak seperti akan padam karena tertutup uap air. Namun, esensi api dan air berasal dari tubuh Wang Lin, jadi tidak hanya tidak menghilang, tetapi mereka menjadi semakin kuat. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa menggunakan esensi air dan api secara bersamaan akan memberikan efek seperti itu. Telapak tangan yang terbentuk dari air laut mulai mendidih, dan uap air dalam jumlah besar menyebar. Itu membuat cetakan telapak tangan api terlihat kabur, namun apinya tampak lebih besar lagi. Pada saat ini, bahkan ekspresi Void Cloud menjadi serius. Dia mengayunkan pedangnya dan cetakan telapak tangan api bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, cetakan palem air menutup dari bawah. Gemuruh keras bergema saat jejak air dan telapak tangan api bertabrakan, dengan Void Cloud dan energi pedangnya di tengahnya. Esensi air dan api menyatu dan membentuk kekuatan yang lebih kuat dari sekedar esensi tunggal. Kekuatan ini adalah gas. Gas adalah esensi yang sangat sulit didapat. Lebih tepatnya, hal itu tidak mungkin diperoleh. Seseorang harus menguasai esensi air dan api dan menggabungkannya untuk membentuk esensi gas. Esensi ini jauh lebih berharga daripada satu esensi. Saat esensi gas muncul, air dan pohon api segera runtuh, tetapi energi pedang Void Cloud runtuh untuk pertama kalinya. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Wang Lin mundur dan meminjam kekuatan untuk bergerak menuju lapisan ketujuh bersama macan putih dan rekan-rekannya. Tubuh Void Cloud bergetar dan dia mundur beberapa langkah saat air dan pohon palem api runtuh. Raungan terdengar dan boneka Yixi dilepaskan oleh Wang Lin. Itu dibebankan pada Void Cloud. Yixi muncul terlalu tiba-tiba, seolah-olah sudah menunggu momen ini. Ia sangat cepat dan langsung mendekat. Tangan hitamnya meraih ke arah Void Cloud. Waktunya sangat tepat, dan niat membunuhnya mendekat. Ekspresi Void Cloud berubah dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu langsung berubah menjadi sinar energi pedang berwarna darah yang menebas Yixi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang mendarat di Yixi dan potong lengan kanannya. Yixi menangis dan tiba-tiba mundur. Namun, lengan kanan yang potong berubah menjadi 5 helai gas hitam dan mengalir ke tubuh Void Cloud. Void Cloud mengeluarkan erangan teredam dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kelima helai gas hitam itu mengandung niat membunuh yang kuat dan mulai menyebabkan kehancuran di dalam tubuhnya. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan, karena juga mengandung kekuatan Dao kuno. Rekan penggarap Void Cloud, tidak perlu mengirim saya pergi lagi. Kita akan bertemu di masa depan. Di langit, suara Wang Lin bergema. Void Cloud mendongak dan melihat boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya berubah menjadi kabut hitam. Kemudian dikumpulkan oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin membawa macan putih dan teman-temannya ke lapisan ketujuh dan menghilang tanpa jejak. Baru setelah Wang Lin pergi beberapa saat barulah Void Cloud tersenyum, hanya saja senyumannya sangat suram. Memasuki benua banteng surgawi pasti sangat menarik. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Untuk seorang kultivator kuat sepertimu, kamu harus menjadi tungku pedangku. Mata Void Cloud berbinar dan dia menjauh. Wajahnya sedikit pucat. Dia terluka dalam pertempuran itu.
Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkan, karena dia masih harus menyelesaikan perintah dari leluhur lama itu untuk memurnikan Laut Pil kembali menjadi setengah pil surgawi. Di luar Laut Pil, di atas benua banteng surgawi, Wang Lin terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbalik dan melihat batasan di sekitar Laut Pil dengan tatapan yang kejam. Harimau putih, kalian bertiga pergi. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Tempat ini jauh dari Sekte Jiwa Agung tetapi dekat dengan Sekte Guiyi. Jika kalian ingin melaporkannya kepada mereka, kalian harus bergegas. Adapun Sekte Jiwa Hebat, saya akan memberitahu mereka. Wang Lin memandang Pilsi dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah pesan giok dari Sekte Jiwa Agung. Setelah meninggalkan pesan, Wang Lin melambaikan tangannya dan batu giok itu dengan cepat menghilang. Karena struktur pesan giok, mereka beberapa kali lebih cepat daripada kultivator, namun Wang Lin tidak tahu persis kapan Sekte Jiwa Agung akan menerimanya. Setelah melihat pesan giok, Macan Putih dan kawan-kawan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Sekte Jiwa Agung secara internal. Mereka memandang Wang Lin seolah ingin berbicara, tetapi mereka menahan diri. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Pilsi. Dia memperhatikan ekspresi mereka dan perlahan berkata, saya telah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi seorang tetua. Hati-hati di jalan, Macan Putih dan teman-temannya menggenggam tangan mereka. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, tapi entah itu masalah ini atau apa yang terjadi di dunia gua, mereka mengingatnya di dalam hati. Kalian juga berhati-hati, Wang Lin mengungkapkan senyuman tulus. Dia menggenggam tangannya ke arah mereka dan melihat ke arah Vermilion Bird. Vermilion Bird menghela nafas seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju Sekte Guiyi. Setelah mereka bertiga menghilang dari cakrawala, Wang Lin berbalik menuju Laut Pil dan niat membunuh muncul di matanya. Sejak tiba di benua astral abadi, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Five Cloud, jika aku tidak memanfaatkan kenyataan bahwa kamu terluka untuk membunuhmu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jeritan Yixi masih bergema di hati Wang Lin, dan hatinya terasa sakit. Budidaya Five Cloud itu sangat aneh. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, selain energi pedang yang mengejutkan. Wang Lin telah menghapus perasaan Yan Lu dari dua harta yang dia menangkan darinya. Labu dengan 30 juta jiwa Dao dapat melepaskan serangan yang sangat kuat, meskipun hanya ada satu kesempatan. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia menyerbu menuju Laut Pil. Perilakunya terlihat sembrono, namun dia yakin Void Cloud tidak akan mengharapkan dia kembali setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi. Inilah yang membuat Wang Lin bertekad. Jika saya ingin membunuh Void Cloud, saya harus mendapatkan kompas yang mengontrol formasi. Ini adalah orang pertama yang ingin dibunuh Wang Lin sejak dia tiba di benua astral abadi.